Hai, ini merupakan video dari kami kelompok 36 yang akan membahas obat meropenem. Kami dari kelompok 36 beranggotakan 10 orang dan bisa dilihat nama-nama dari kelompok kami. Peran perawat bukan hanya merawat seorang pasien, namun peran perawat lebih dari itu. Perawat berperan juga dalam pemberian obat bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Meropenem ini merupakan antibiotik yang dapat melawan infeksi virus. Di sini kita akan membahas salah satu pemberian obat injeksi yang bernama meropenem. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita simak definisi dari obat meropenem itu. Apa sih obat meropenem itu? Jadi obat meropenem itu adalah obat antimikroba beta-laktam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis sel. Jadi obat meropenem juga memiliki sifat time dependent killing, yaitu antibiotik yang tergantung waktu untuk memberikan efek yang optimal. Baik, di sini kita lanjut dengan nama generik dan nama paten. Nama generik ada Meropros, Merpen, Opimer, Panemap, Meralcef, Meropenem Yerindo, Salvenam, Tripenem, Meropen, Meromet, Meropex, Metpenem, dan nama patennya yaitu Meropen. Berikut merupakan gambar obat meropenem dan sediaan obat meropenem yaitu 500 mg. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan golongan dan klasifikasi obat meropenem. Obat meropenem ini masuk ke dalam golongan obat karbapenem yang merupakan antibiotik klinik ketiga yang mempunyai aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada sebagian besar beta-laktam lainnya. Nah, meropenem ini juga efektif melawan berbagai bakteri gram positif dan gram negatif, termasuk bakteri resisten terhadap antibiotik lain seperti penisilin dan cefalosporin. Lalu, meropenem ini juga termasuk ke dalam klasifikasi agen kemoterapeutik, di mana agen ini adalah agen yang mempengaruhi sel dengan mengubah fungsi seluler dan mencegah reproduksi sel lainnya. Indikasi obat meropenem adalah untuk menginfeksi berat, contohnya seperti meninggizi bakteri, infeksi kulit dan jaringan lunak komplikata, serta infeksi intraabdomen komplikata. Meropenem digunakan sebagai terapi tubuh pada orang dewasa dan anak untuk pengobatan yang terjadi akibat infeksi yang disebabkan oleh obat atau patogen yang pekat terhadap obat. Kontraindikasi meropenem adalah penggunaan obat pada pasien dengan riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap meropenem, komponen dalam kesediaan obat atau beta-laktam lainnya. Setiap obat pasti memiliki efek samping. Begitu juga dengan meropenem. Meropenem memiliki efek seperti kejang, superinfeksi jamur atau bakteri apabila penggunaannya dalam jangka panjang, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare dan sakit perut, dan juga reaksi kulit yang parah, misalnya akut generalized eczematus pustulosis. Farmakokinetik meropenem mencakup distribusi yang luas ke dalam tubuh dan cairan tubuh, termasuk cairan cerebrospinal dan cairan peritoneal.
ini memiliki tingkat penetrasi yang baik ke dalam berbagai jenis jaringan dan organ, sehingga efektif melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen. Meropenem sebagai besar diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk tidak berubah, sehingga membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien dengan disfungsi ginjal. Kemudian ada farmakodinamik meropenem mencangkup cara obat ini berinteraksi dengan targetnya di dalam tubuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan dosis dari obat meropenem. Jadi obat meropenem ini dapat diberikan sebagai infus ke dalam pembuluh darah. Dalam cara pemberiannya, obat ini perlu dicampurkan terlebih dahulu dengan suatu larutan atau cairan sebagai pengencer sebelum digunakan. Nah, obat ini dalam cara pemberian dan dosisnya juga dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama pada pasien dewasa. Pada pasien dewasa ini, obat meropenem dapat diberikan sebagai infus IV sekitar 15 hingga 30 menit. Sebagai alternatifnya juga, dalam dosis 1 gram dapat diberikan sebagai suntikan bolus IV, di mana dapat diberikan sekitar 3-5 menit. Yang kedua, pada pasien anak berusia 3 bulan atau lebih. Pada pasien anak ini, pada pemberiannya kurang lebih sama seperti pada pasien dewasa, yaitu dapat diberikan sebagai infus IV selama kurang lebih 15-30 menit atau sebagai suntikan bolus IV selama sekitar 3-5 menit. Nah, data keamanan terbatas yang tersedia untuk mendukung dosis pemberian bolus ini juga dapat sebanyak 40 mg per kilogram, di mana maksimumnya adalah 2 gram. Lalu yang terakhir ada pasien anak di bawah 3 bulan. Pada pasien anak di bawah 3 bulan ini, obat meropenem dapat diberikan sebagai infus IV selama 30 menit. Perlu diingat juga bahwa jangan menggunakan wadah fleksibel pada sambungan seri yang digunakan. Berdasarkan kategori BKA, meropenem dalam kehamilan masuk dalam kategori BKA. Ini adalah golongan obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh hanya sejumlah kecil wanita hamil dan wanita usia subur, tanpa peningkatan frekuensi malformasi atau efek berbahaya langsung atau tidak langsung pada janin manusia. Sekarang kita bahas tentang nursing consideration. Pertama, monitor fungsi ginjal sebelum dan selama terapi, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian, kita harus memperhatikan tanda-tanda reaksi alergi atau anafilaksis. Lalu, kita juga perlu mengedukasi pasien mengenai pentingnya menyelesaikan seluruh terapi antibiotik. Dan yang terakhir, periksa tempat injeksi untuk reaksi lokal. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke special precaution atau tindakan pencegahan khusus yang harus kita perlihatkan saat kita menggunakan meropenem. Jadi, meropenem dapat menyebabkan hipersensitivitas atau kabarpenem lainnya. Riwayat reaksi hipersensitivitas parah seperti reaksi anafilaksis dan terhadap antibiotik beta-lactam, misalnya penisilin, cefalosporin, memiliki risiko alergi yang tinggi dan sejumlah terdapat pada pasien-pasien yang memiliki gangguan sistem saraf pusat seperti riwayat kejang dan lesi otak, atau kondisi yang dapat menurunkan ambang kejang seperti meningitis bakterial. Dan juga terdapat gangguan seperti gangguan ginjal dan hati, dan biasa terdapat pada anak, ibu kehamilan, dan ibu menyusui. Berikut kami lampirkan referensi yang kami pakai untuk membawa presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai obat injeksi meropenem. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.